Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti bahagia, pasti happy karena hasil tadi pagi. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Serie A semakin menarik setelah kemenangan Inter menghajar Salernitana 4-0. Pesaing kita Juventus menahan imbang Verona 2-2. Dan tadi pagi AC Milan dibantai oleh AC Monza, sahabat Bob. Dan itu skornya tidak tanggung-tanggung 4-2. Dan yang menarik dari pertandingan itu, tadi pagi gue jam 4 gue memang sengaja bangun. Tim masih ada pertandingan kurang lebih sekitar 40 menit. Monza sudah unggul 2-0 dan memang Milan bermain 10 orang karena si Jovic kena kartu merah. Dan kita bisa melihat di situ. Makanya kenapa Inter selalu Inzaghi bilang tetap membumi dan fokus. Tidak perlu banyak cingkune. Kita tahu bagaimana AC Milan ini, apalagi fansnya, pemain-pemainnya, wah mau menjuarai Liga Eropa lah, pasti bisa ngejar Scudetto lah. Nggak usah, buktikan saja di lapangan. Dan tadi pagi itu udah membuktikan bahwa Melon banyak cingkune. Ya, sorry aja kalau gua ngomong kayak begini. Udahlah, kita realistis aja apa yang terjadi gitu. Nah, kita lihat tadi bagaimana Monza unggul 2-0 dan akhir disamain kedudukan oleh si Giroud 2-1, terus Pusilik ya. Nah, itu jadi 2-2. Dan AC Milan merasa akhirnya ini akan imbang. Ternyata ya Maldini masuk, anaknya Maldini masuk. Dia memberikan assist dan assist itu diselesaikan oleh pemain Monza menjadi 3-2. Ternyata AC Monza tidak puas dengan 3-2. Di menit tambahan pemain Milan yang lagi dipinjamkan ke Monza, Colombo, membuat Milan babak belur 4-2, sahabat Bob. Ini anak-anak muda yang membuat Milan akhirnya pulang tidak membawa poin satupun. Jadi, nah ini dia. Inter tetap fokus, tidak peduli seperti di video gua sebelumnya, tidak peduli mau Juventus, mau AC Milan, mau menang, dia mau kalah. Inter hanya fokus dan tetap membumi. Karena itu yang membuat Inter begitu kuat sampai saat ini. Tidak peduli dengan omongan yang lain, tidak peduli dengan ini itu dia kekuatan Inter, sahabat Bob. Jadi happy banget ya, kita masuk kerja hari Senin, pesaing kita semuanya ke ganjal, dan bahkan memang selamat juga buat Roma yang ternyata semalam juga menang 3-0 dan mereka sudah hampir mendekati Liga Champion. Dan salut juga dengan DDR, ternyata dia bisa membawa bangkit Roma walaupun Roma baru habis dibantai oleh Inter kemarin. Ya, selamat buat si DDR. Dan ini happy banget. Happy gak? Gimana perasaan sahabat Bob nih di awal-awal minggu? Inter dingin di puncak, pesaing-pesaing tergelincir semua. Apakah ini yang kita harapkan? Ya dong, kita kan pasti pengen lebih nyaman. Bukan kita mau menyombong, bukan kita mau jumawa, tapi ini adalah sesuatu yang kita harapkan. Inter bisa melenggang lebih enak, lebih nyaman ke depannya. Walaupun nanti kita akan ketemu dengan Atletico Madrid, ini sahabat Bob artinya kita melihat Milan dibantai dan Juventus 4 pertandingan hanya menghasilkan 2 poin. Ingat gak sahabat Bob, 21 Januari Inter poinnya baru 51 dan Juventus 52, sahabat Bob. Ingat, Inter masih kurang 1 pertandingan waktu itu, sekarang juga masih. Sekarang di tanggal 19, Inter 63 poin, Juventus 54 ya kalau nggak salah. Iya, 54 poin. Artinya dia hanya selama 1 bulan dia hanya menambah 3 poin, sahabat Bob. Ya,
Ini suatu kebanggaan buat kita. Semoga mereka juga terus seperti ini dan kita juga terus melanjutkan momentum menangnya. Cukup ya buat Inter melihat Milan dan Juventus yang tergelincir. Sekarang hanya Inter tinggal fokus melawan Atletico Madrid dan habis itu akan melawan Lecce. Nah, sahabat Bob, kita mendapat kabar gembira. Ternyata Suning sudah mengidentifikasi dana berbasis di Amerika untuk membiayai kembali pinjaman Oktri untuk tetap mengendalikan Inter Milan. Ini kabar gembira, sahabat Bob. Ternyata memang kemarin si Gilasius juga tetap menawar Inter 1,2 M dan Suning memang tidak ada merespon. Kita tahu bahwa Suning masih tetap mau memegang kendali Inter. Sekarang terutama Zhang lagi mengerjakan dengan timnya untuk mendapatkan dana dari Amerika untuk membiayai kembali pinjaman Oktri. Dan kemungkinan bunganya gila-gilaan, sahabat Bob, kurang lebih sekitar 15%. Tetapi kayaknya ini adalah jalan sebelum supaya tidak menjual Inter, sahabat Bob. Gak apa-apa, kita doakan aja karena memang selama 8 tahun Inter dipegang Suning, kita sudah sama-sama tahu 6 trofi dan bagaimana perkembangan Inter, dan Inter udah bisa mempunyai nama di mana-mana dan semoga bisa merajai Eropa 2-3 tahun ke depan, sahabat Bob. Semoga. Nah, kalau Inter bisa menjuarai Liga Champions, Scudetto, dan tahun musim depan Piala antar klub, Piala Dunia antar klub, Inter pasti akan banyak pundi-pundinya. Mungkin itu salah satu pertimbangan Suning untuk tetap membiayai kembali. Semoga lancar, sahabat Suning, dan kita sebagai fans pasti happy. Pasti semua happy kalau Suning yang pegang ya. Kalau pemilik baru kita juga nggak tahu seperti apa nanti. Itu berita gembiranya. Nah, ini dia kiper hebat kita, Somers. Dia bilang dia memuji kehidupan di Inter Milan sebagai menakjubkan. San Siro membuat Anda merinding. Bagaimanapun inilah kehebatannya Opa Marotta. Menjual Onana yang didapatkan 0, dijual 50 juta, dan membeli kiper hanya sekitar 7-8 juta. Dan pasti kita punya ekspektasi tinggi nih, Somers. Wah, kira-kira Somers bisa nggak menyamai rekornya si Onana? Ternyata dia jauh lebih hebat, refleksnya hebat, dan bagaimana membaca permainan, ini luar biasa. Karena memang dia kiper senior dan punya pengalaman di timnas, di Bayern Munchen, dia ini luar biasa. Jadi gua rasa ini adalah kartu as salah satu Inzaghi. Ini yang dibilang Somers. Di sini di Italia semangat dari para penggemar sangat luar biasa. Sebelum saya pindah ke sini, saya tahu bahwa Inter adalah klub luar biasa yang punya banyak sejarah. Tetapi ketika saya bermain di depan stadion yang tiketnya terjual habis bersama Inter untuk pertama kalinya, ini adalah hal yang istimewa. Saya masih merinding saat bermain di San Siro. Baru-baru ini kami mengalahkan Juventus 1-0. Perasaan intensitas yang Anda dapatkan sungguh luar biasa. Cinta dari penggemar di Inter hampir tak terbatas, kata Somers. Mengenai pendekatan tim, Somers mengatakan tidak ada pertandingan yang mudah di Serie A. Semua tim terorganisir dengan sangat baik. Nah, ini kenapa pemain-pemain Inter begitu fokus, begitu mereka tidak menganggap enteng siapapun timnya, sahabat Bob. Terus dia bilang, pelatih kami tidak menyia-nyiakan peluang apapun, tetapi kami memiliki peluang untuk menjadi kreatif dalam mengikuti pedoman dan taktiknya. Itu kata Somers, dan dia juga masih ingin pensiun di Basel setelah menghabiskan kontraknya di Inter sampai 2026. Dan kita juga lagi mencari untuk siapa nih cadangannya Somers. Itu nanti kita lihat aja nanti, sahabat Bob. Ya, selamat Somers, 15 clean sheet, satu-satunya di top Liga Eropa. Nah, selamat buat Dumfries yang kemarin ternyata bukan Bastoni, sahabat Bob, yang man of the match-nya. Ternyata si Dumfries. Dan sekarang Dumfries mendorong untuk menjadi starter untuk melawan Atletico Madrid. Saingan dia adalah si Darmian yang kemarin tidak dimainkan sama sekali. Di Marco sih udah pasti mengisi posisi kiri ya. Nah, di posisi kanan ini akan ada terjadi pertarungan dan Inzaghi jadi pasti pusing. Siapa nih? Si Dumfries atau Darmian? Kalau Darmian kan fresh. Tapi Dumfries kemarin menjadi man of the match. Jadi artinya ini
akan bagus persaingan. Semoga aja yang terbaik aja buat Inter, mau Dumfries, mau Darmian, yang penting kita mendapatkan 3 poin, sahabat Bob. Nah, kemarin AC Milan mengusulkan pembangunan stadion baru bersama Inter di San Donato, ya. San Donato, kalau Inter kan di Rozzano. Nah, ternyata si pemilik AC Milan udah menghubungi si Suning, si Zhang, dan kita tahu bagaimana hubungan pemilik Inter dengan pemilik AC Milan itu kan dingin. Nah, ternyata ini langsung ditolak gitu loh. Kenapa? Karena Inter sudah fix mau di Rozzano, sementara mereka di San Donato, dan San Donato itu katanya kurang bagus wilayahnya. Dan Inter sudah tetap. Nah, ini dia sahabat Bob. Jadi AC Milan mengajak baru sekarang, kemarin waktu mereka keluar dari San Siro, mereka tanpa mengajak, sekarang mereka mengajak dan Suning menolak sahabat Bob. Jadi itu. Jadi ya, kita berharap Rozzano segera 2028 udah bisa beroperasi dan 2009 ini akan bagus banget buat Inter sahabat Bob. Sahabat Bob, kita berbicara sedikit tentang Inter ya. Kebugaran puncak ya, peak fitnessnya, mekanisme yang dibuat dengan baik, ini di inti kelompok Inter Milan. Kita tahu bagaimana Inter sekarang benar-benar fisiknya dan bagaimana Inzaghi menjaga pemainnya, ini luar biasa. Kebugaran dan mekanisme yang terdefinisi dengan baik memungkinkan clockwork Inter untuk mengambil langkah maju. Satu hal yang tampak jelas adalah Inzaghi telah memahami cara mengelola kebugaran pemain dalam 2 musim terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat penurunan yang cukup dapat diprediksi dalam hal ini. Kita tahu bagaimana tahun pertama, tahun kedua, penurunan Inter, fisiknya kita ingat banget. Khusus pada bulan Januari hingga Maret, skuad Inter sering terlihat agak kaku. Namun tidak kali ini Inzaghi telah berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain, kuncinya, dan mengistirahat mereka secukupnya. Kita tahu bagaimana kemarin, ya 2 tahun yang lalu kita disalip oleh Milan karena Inter penurunan. Nah, ternyata inilah yang dipelajari dan dilakukan Inzaghi. Memberikan penampilan yang menakjubkan bagi tim Inter ditandai dengan pergerakan yang tampak konstan di lapangan. Lalu, taktik Inzaghi akhirnya menjadi kebiasaan bagi skuad. Dalam sepak bola tidak selalu terjadi bahwa seorang pelatih memiliki waktu lebih dari 2 tahun untuk bekerja dengan sekelompok pemain. Namun dalam kasus Inzaghi dan Inter, itu halnya tampaknya telah membuahkan hasil sahabat Bob. Semoga sahabat Bob, Inter terus melaju dan mempertahankan kekuatannya. Nah, sedikit lagi kita berbicara juga tentang ini. Inter Milan tidak seperti apapun yang pernah disaksikan di Serie A musim ini. Namun harus tetap rendah hati. Ini dia. Inter terus rendah hati, terus membumi. Ini keunggulan Inter, sahabat Bob. Nah, menurut Gazzetta dello Sport, ada sekedar total poin yang menandai Inter. Tim ini adalah spesial. Jika Inter kehilangan 9 poin sepanjang musim dalam 24 pertandingan, itu bukanlah suatu kebetulan. Memiliki selisih gol plus 47 pada tahap ini, mereka telah mencetak 59 gol, rata-rata lebih dari 1 gol per pertandingan. Selisih gol Inter sudah menjadi yang terbaik kelima dalam 1 musim Serie A yang bersejarah. Sepak bola yang dimainkan Inter saat ini telah menandai mereka bukan hanya sebagai yang terdepan di musim ini, namun juga sesuatu yang istimewa dalam sejarah menurut Gazzetta. Nerazzurri masih memiliki 14 pertandingan lagi untuk dinegosiasikan, dan kesenjangan yang mereka nikmati di puncak bisa menguap dalam 2 atau 3 minggu yang buruk. Hal serupa terjadi pada Inter di bawah asuhan Inzaghi setidaknya sampai batas tertentu. Nerazzurri sempat menikmati terdepan di puncak 2021 sebelum membuangnya. Namun di saat yang sama Inter kali ini tampaknya sesuatu yang berbeda ya. Kita melihat Inter yang berbeda kali ini dan bagaimana ternyata banyak ya fans yang masih pesimis kemarin. Ternyata Inzaghi di 2024 ini belum pernah kalah dan selalu menang sahabat Bob. Jadi luar biasa. Semoga terus bisa seperti ini. Dan kita sebagai fans pasti senang banget ya sahabat Bob. Dan apalagi dingin di puncak sahabat Bob. Nih lihat nih teman-teman kita lagi di goa. Seru ya sahabat Bob itu. Nah sahabat Bob, Marcus Thuram dan pesan dari Inter dan Atletico. Sepak bola adalah sekolah kehidupan, kata si Thuram. Sepak bola bagi saya adalah sebuah permainan yang saya suka mainkan ketika saya masih kecil. Saya bermimpi menjadi pesepak bola. Sepak bola adalah sekolah kehidupan. Anda bermain bersama rekan satu tim,
Anda harus belajar menghormati dan belajar bekerja sama dengan tim, menjadi pasangan yang baik, membantu Anda menjadi orang yang baik di luar. Dia tidak sudah sabar menunggu pertandingan menjamu Atletico Madrid. Si Thuram, duet Tula sudah pasti dimainkan, sahabat Bob. Nah, kita tunggu apa yang dibilang pemain Atletico Madrid, si Barrios. Inter favorit. Kami baik-baik saja dengan orang yang harus berpikir demikian. Ini pemainnya udah mengirim skyward ya, gelandang Atletico Madrid. Dia bilang, Inter adalah tim yang hebat. Kita semua mengetahuinya. Tahun lalu mereka tampil bagus di Liga Champions dan bahkan mereka memasuk final. Lautaro, dia adalah striker yang hebat. Semoga saja back kita tampil bagus agar tidak satupun gol yang datang ke gawang kami. Mereka terus melakukannya, kami tidak melakukan itu. Membuat perbedaan, ayo lakukan milik kami jika mereka mau, biarkan mereka menjadi favorit. Apakah Liga Champions sebuah mimpi? Ini adalah kompetisi yang kita semua impikan dan untuk dimenangkan. Leg pertama akan dilakukan di San Siro. Atletico telah kalah dalam 5 dari 8 pertandingan tandang terakhir dan hanya menang 6 kali dalam 20 pertandingan tandang terakhir. Memang benar bahwa musim ini kami sedang melalui masa sulit, tapi kami senang dengan tidak difavoritkan. Semoga Inter benar-benar bisa mengalahkan Atletico Madrid. Nah, ini mantan pelatih Inter Stramaccioni. Juventus menyerah. Penampilan Inter bisa menjatuhkan mental Anda. Seperti yang terjadi tadi pagi, Milan juga mentalnya jatuh dan sudah seperti mengibarkan bendera putih. Sama juga kayak Juventus, sudah menyerah untuk mengejar Inter. Mantan pelatih Nerazzurri, Andrea Stramaccioni. Juve menyerah. Penampilan Inter bisa menjatuhkan Anda secara moral. Tidak hanya dalam pertandingan langsung, bahkan mungkin setelah kemenangan comeback Inter melawan Roma. Namun Alergi menegaskan bahwa Juventus tidak boleh lagi memikirkan apa yang dilakukan Inter, karena harus kembali ke jalur yang benar dan pikirkan tentang Milan yang tampil baik. Tapi ternyata Milan juga tergelincir, bro. Jadi ya sama-sama aja dua-duanya, sahabat Bob. Jadi Inter tetap fokus. Ini yang dibilang Caressa. Kita berbicara tentang Bastoni. Guardiola akan melakukan apapun untuk mendapatkan Bastoni. Dia adalah back tengah yang sempurna untuknya. Terus dia bilang gini, kita harus memuji Simone Inzaghi. Ini kata Fabio Caressa ya. Setahun yang lalu di bulan Februari dia tinggal 2 langkah lagi untuk dikeluarkan atau dipecat. Jika dia kalah di Porto, mereka akan mengusirnya. Segalanya merubah dalam 1 tahun dan berubah dengan cara yang hebat. Inzaghi sosok yang tenang dan tidak keras kepala. Tahun ini dia sudah banyak berubah. Dia tidak lagi berubah ketika ada kartu kuning. Ya, kalau sekarang ada kartu kuning kayak Mkhitaryan, dia tidak langsung tarik. Ini luar biasa. Tapi kalau kata si Caressa, penggemar si Pep Guardiola ini penggemarnya Bastoni, dan Bastoni tetap akan dicoba. Tapi ya Bastoni kan baru perpanjang kontrak dan semoga dia terus ada di Inter dan bahkan bisa menjadi legend seperti Maldini di Milan, seperti Javier Zanetti di Inter ya. Semoga aja, sahabat Bob. Kita berharap pemain-pemain bagus jangan dijual, tapi yang paling kemungkinan dijual adalah Dumfries. Karena Inter butuh dana untuk musim depan, sahabat Bob. Ini kita lihat aja. Nah, ini juga mantan Inter juga, Dinozov. Lautaro luar biasa. Hakan adalah gelandang total. Selama diwawancara, mantan kiper Dinozov menyampaikan kata-kata penting tentang beberapa individu Inter, terutama Lautaro Martinez dan Hakan. Toro luar biasa, tapi bukan hanya dia. Inter kuat di semua aspek. Mereka punya pemain hebat di lini tengah, pertahanan yang sangat solid, juga penjaga gawang yang bagus seperti Somers yang telah menunjukkan keandalan yang luar biasa. Hakan, dia tidak hanya bermain di depan pertahanan, dia bergerak ke seluruh lapangan dan melampaui peran yang dia miliki di atas kertas, dan dia telah menjadi gelandang total. Luar biasa. Semoga Dinozov ya, Inter benar-benar bisa mendapatkan bintang kedua kali ini di tahun ini, musim ini, dan semoga juga di Liga Champions. Banyak juga yang menjagokan Inter bisa menang di Liga Champions dan juara. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Semua harus dibuktikan di lapangan. Yang penting kita happy, sahabat Bob, karena kita dingin di puncak. Milan ada di bawah dan tergelincir. Juventus juga.
dan kita tetap membumi. Karena kata media-media Italia, kekuatan Inter tetap membumi. Karena itu yang membuat Inter semakin kuat dan tetap kompak. Dan selalu tetap berjuang bersama, menderita bersama untuk mencapai bintang kedua dan juara Liga Champions musim ini. Karena Inter kita selalu ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!